Salam anak-anak. Nah, dan kembali ya, kali ini kita akan bahas di situasi yang keempat untuk menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Oke. Nah, di mana situasinya itu ketika grafik melalui 3 titik yang berbeda anak-anak ya. Jadi titik-titiknya saja. Entah ini bisa saja dia titik tepat di sumbu X, bisa saja tepat di sumbu Y, atau di luar sumbunya itu. Nah, itu bagaimana menentukan persamaannya. Ya, jadi ini ada lumayan panjang ya. Ada beberapa langkah yang harus kita tempuh bersama. Jadi yang pertama tetap sama untuk rumus yang nanti kalian pakai menentukannya adalah Y sama dengan atau Fx sama dengan yang rumus awalnya ya, yang AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, jadi ini perbedaannya ya dengan yang sebelum-sebelumnya ya anak-anak ya. Kalau sebelumnya kan dia hanya ada di konstan ya atau di koefisien A-nya itu saja. Nah, sekarang ada B dan ada C. Ya. Jadi ini anak-anak kita akan cari dulu tidak hanya A tetapi juga B dan juga C. Jadi 3 kali kita mencari nilai dari koefisien dan juga nilai konstanta. Wow, gimana sih itu Mister? Oke, kita akan coba mengerjakan soal nomor 4. Nah, di halaman 52 itu. Oke. Sambil menyimak, sambil kalian mengerjakan. Oke. Jadi yang di soal nomor 4 itu kan persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, saya tulis kembali ya, persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui. Nah, kan gitu ya. Jadi dia yang melalui titik. Nah, melalui titiknya ya. Titik berapa itu? Ya, negatif 2,0, kemudian titik 0,4 dan ya titik 2, negatif 4. Nah, itu adalah ya, coba ya kita cari ya. Yang pertama tetap ya supaya lebih gampang. Jadi kita cari dulu diketahui. Yang diketahui berarti kan dia melalui titik ya, melalui titik. Yang pertama kan negatif 2,0. Yang kedua kan 0,4. Dan yang ketiga kan dia 2, negatif 4. Nah, kita tentukan dulu X1, Y1, X2, Y2 dan seterusnya ya. Jadi kita anggap saja dari awal ya. Berarti ini X1, Y1 ya, ini X2, Y2 gitu ya. Ini X3, Y3 ya. Tapi kalian tidak harus seperti ini. Maksudnya tidak harus ini yang X1 ya. Ini boleh kalian jadikan X1 atau ini jadi X3, Y3 gitu ya. Apa-apa, yang penting pasangannya X1 sama Y1, X2 sama Y2. Ya kalau kalian buat di sini X3, berarti ini juga jadinya X3 gitu ya. Y3 gitu. Kalau ini jadi X2 berarti ini juga jadi Y2. Jadi bebas saja ya anak-anak ya. Oke, sudah diketahui, kemudian kalian menganalisis yang ditanya ya sudah pasti ya. Persamaan ya grafiknya ya, grafik fungsi F ya, fungsi kuadrat. Gitu ya anak-anak ya. Nah, yang jawab. Nah, coba kita jawab sekarang ya. Yang pertama, anak-anak sudah tahu, ya kan? Tadi rumusnya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kan gitu ya anak-anak ya. Nah, tetapi kita harus mencari masing-masingnya. Oke, jadi A, B, dan C. Jadi yang pertama, kita mulai dari kita buat persamaan-persamaan ya. Jadi ada 3 persamaan yang akan kita buat dulu. Nanti ada substitusi, ada eliminasi. Nah, gimana sih itu Mister? Nah, jadi begini. Yang pertama, titik yang pertama berarti min 2 atau negatif 2,0. Ya, sehingga jadinya ya. Berarti kan ini X1 dan Y1. Nah, berarti Y-nya berapa? Y-nya kan 0. Jadi di sini jadi 0. Oke. 0 sama dengan berapa anak-anak? Ya, A kali ya X-nya kan negatif 2. Berarti negatif 2 pangkat 2 ditambah B kali
berapa? Ya, X ya. X tetap berarti negatif 2 gitu ya. Ditambah C. Oke, sehingga ini menjadi berapa? Ya, 0 ya kan, sama dengan kalikan aja ya. A kali negatif 2 pangkat 2 berapa? Berarti kali 4 ya kan. Negatif 2 pangkat 2 kan 4 ya. Berarti A kali 4 ditambah B kali min 2 berapa? B kali min 2 berarti kan min 2B ditambah C. Nah, sehingga kita kalikan ini lagi sekali. 0 sama dengan ya A kali 4 ya, jadi 4A. Kan itu ya, 4A dikurangi 2B ditambah C. Nah, gitu ya. Coba kita balikkan saja tempatnya. Berarti kan 4A ya kan, dikurangi 2B ditambah C sama dengan 0. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Nah, gitu ya. Oke, sudah dapat kalian persamaan pertama. Yang kedua sekarang berarti kita buat yang titik yang kedua 0,4. 0,4 ya sama ya. Y-nya berarti 4 ya kan. Jadi ini X2, Y2 kan gitu ya anak-anak ya. Sehingga di sini 4 sama dengan berarti A kali 0. Yes, pangkat 2 ditambah B kali 0 juga karena X-nya 0 ditambah C. Sudah. Sehingga di sini menjadi 4 sama dengan ya A kali berapa? 0 pangkat 2 ya 0 kan gitu. Terus ditambah B kali 0 ya ditambah 0 ya kan, B kali 0 ditambah C kan gitu kan. Nah, sehingga terakhir selanjutnya ya maksudnya ya sama dengan A kali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah C. Wih, gampang hitungnya. Sehingga 4 sama dengan 0 tambah 0 ya 0. 0 tambah C ya C ya. Sehingga C sama dengan 4. Oke, udah ketemu C-nya ya. Jadi langsung ketemu nilai C-nya sama dengan 4 ya. Sekarang coba kita cari dengan titik yang terakhir. Berarti di sini titik yang terakhir adalah 2, min 4. 2, min 4 ini menjadi sama ya. Berarti ini X3, ini Y3 kan gitu kan. Nah, Y-nya min atau negatif 4 sama dengan ya, berarti A X kuadrat. Ya, berarti A kali X-nya 2 pangkat 2 ditambah B kali X pangkat kali 2 aja ya. Berarti kemudian ditambah C ya kan. Nah, sehingga ini kita hitung lagi. Negatif 4 sama dengan A kali 2 pangkat 2 4 ya, B kali 2 ya 2B ditambah C ya. Sehingga di sini menjadi negatif 4 sama dengan A kali 4 4A ditambah 2B ditambah C. Nah, ini kan. Sehingga 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan min atau negatif 4. Ini kita jadikan dulu dia persamaan kedua kan gitu ya. Persamaan 2. Nah, pakai Romawi aja. Berarti ini persamaan ke berapa anak-anak? Ya, ke-3. Persamaan ke-3. Iya. Oke, jadi kita sudah dapat 3 persamaan. 1, 2, dan 3. Tetapi untuk di persamaan 2 sudah langsung ketemu nilai C. C sama dengan 4. Maka kita coba cari nilai dari A dan B. A dan B kan belum ya. Dengan cara kita akan mengeliminasi ya salah satu variabel, yaitu di persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. Nah, kita lihat di persamaan pertama itu ada 4A dikurangi 2B ditambah C ya. Jadi 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 4 di persamaan ketiga. Oke, ini yang bisa kita eliminasi adalah yang sama. Oke, coba. Oke, jadi kita akan eliminasi ya. Eliminasi dulu. Eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua ya anak-anak ya. Eliminasi itu kita menghilangkan ya salah satu variabel untuk menemukan nilai dari variabel yang lain. Oke. Persamaan pertama tadi adalah ini ya. Persamaan pertama kan 4A dikurangi 2B ditambah C sama dengan 0. Oke, kita salin dulu ya persamaan pertama. 4A ditambah 2B
Tambah C gitu ya. Kok lupa ya. Sorry, berarti 4A dikurangi 2B ya, sorry. 4A dikurangi, di sini kurang ya, kurang 2B, nah, ditambah C sama dengan 0. Ya, ini kurangnya anak-anak ya. Dan persamaan kedua, nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Persamaan ketiga ya. Persamaan kedua kan sudah ketemu nilainya. Berarti ini persamaan ketiga. Kita eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3. Persamaan 3, nah persamaan 2 nggak usah karena dia udah ketemu nilainya ya. Dan persamaan ketiga, 4A tambah 2B ditambah C sama dengan min 4. Jadi 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 4. Nah, kita akan coba eliminasi. Nah, yang mana kita akan eliminasi? Ya, jadi yang akan kita eliminasi adalah ya, dari nilai dari variabelnya yang sudah sama. Ya, yang sudah sama kan A ya 4 dan 4 ya, plus ya, dan juga C-nya satu-satu ya. Kalau B memang sama dua-dua, tetapi di sini kan dia kan negatif sama positif. Berarti kita jangan eliminasi yang B, tapi kita eliminasi A atau C. Ya, dengan cara mengurangi. Ya, coba kita kurangi ya. Berarti 4A dikurangi 4A ya kan 0 ya, berarti ini hilang. Habis ya. Kemudian negatif 2B dikurangi 2B berapa? Ya, berarti kan gini cara bacanya ya. Jadi 4A kurang 4A 0, habis. Boleh dicoret. Ya kan hilang dia. Sekarang negatif 2B dikurang 2B. Berarti kan negatif 2 dikurangi 2 berapa? Negatif 4B. Itu jadinya ya. Nah, sekarang luruskan dia ya. Nah, sekarang yang C dikurangi C. Nah, kan sama ya, berarti kan habis juga ya kan 0 jadinya ya kan. Nah, sehingga sekarang sama dengan 0 dikurangi negatif 4. Berarti 0 dikurangi negatif 4. Berarti negatif kali negatif positif. Berarti 0 tambah 4 sama dengan 4. Oke. Nah, sehingga menjadi negatif 4B sama dengan 4. Nah, maka B-nya sama dengan ya, dari perkalian pindah ruas jadi pembagian. Nah, ingat itu. Berarti 4 dibagi negatif 4. Itu jadinya ya. Berarti B-nya sama dengan ya positif bagi negatif. Ya, negatif 4 bagi 4 1. Oke. Berarti kita sudah ketemu nilai B-nya sekarang. B-nya sama dengan negatif 1. Sementara C-nya sudah ketemu C-nya sama dengan 4. Sehingga kita tinggal mencari nilai dari A-nya. Maka kita boleh substitusikan nilai B dan C-nya itu antara ke persamaan 1 atau ke persamaan 3. Boleh salah satunya, yang mana saja. Yang mana kira-kira anak-anak? Oke, persamaan 1 saja ya. Kenapa Mister pilih persamaan 1 saja? Karena nilainya lebih kecil, ada 0 ya kan, lebih gampang menghitungnya ya. Jadi lebih kecil dia. Oke, sehingga persamaan pertama yang kita pilih, maka substitusikan ya. B ya. B sama dengan negatif 1 dan C sama dengan berapa tadi ya? C-nya adalah 4. Nah, berarti C sama dengan 4 ke persamaan 1. Nah, kita pilih persamaan 1. Ini dia persamaan 1. Maka kita tulis dulu persamaannya. 4A dikurangi 2B ditambah C sama dengan 0. Nah, itu ya. Tinggal kita substitusikan. Berarti kan A-nya belum ada. Berarti tetap dia 4A dikurangi B-nya sudah negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1. Karena B kita rubah jadi negatif 1. Ditambah C. C-nya juga kita rubah jadi 4. Nah, sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Berarti 4A negatif 2 kali negatif 1. Min kali min plus. Ya kan, 2 kali 1. 2. Ditambah 4. Turun aja. Sama dengan 0. Udah. Sehingga ini menjadi 4A ya. 2 tambah 4, 6. Berarti ditambah 6 sama dengan 0. Kan gitu ya. Sehingga 4A, biarkan dulu. Berarti kan ini nggak ada A-nya, berarti kita pindah ruas. Ya kan? 0. Dari positif pindah ruas jadi negatif ya. Jadi penjumlahan di pindah ruas jadi pengurangan. Jadi dikurangi 6. Sehingga 4A sama dengan 0 kurang 6. Berapa? Ya, negatif 6. Ya kan? Ya. Oke, sehingga 4A sama dengan negatif 6. Kok ulang lagi? Nah, maka
A saja sama dengan negatif 6/4. Itu ya. Berapa 6/4? Berarti A sama dengan negatif bagi 2, 3 bagi 2, 2. Nah, sederhanakan. Berarti A sama dengan negatif 3/2 anak-anak. Oke, karena kita sudah ketemukan ketiganya, A-nya sudah, B-nya sudah, dan C-nya sudah. Ya, sekarang tinggal kita masukkan dia ke persamaan awalnya. Jadi langkah terakhir buat di mana ya? Buat di sini aja, sampingnya ya. Nah, jadi substitusikan. Langkah terakhir ini ya, substitusikan A sama dengan min 3/2, kemudian B sama dengan min 1, dan C sama dengan 4 ke persamaan awal. Persamaan awal itu persamaan yang pertama ya, Y sama dengan AX kuadrat dikurangi BX ditambah ditambah BX ditambah C. Nah, maka Y sama dengan, tinggal ganti saja sekarang ya, A-nya 3/2, berarti 3/2X kuadrat ya, ditambah B-nya ya negatif 1 kali X ditambah C-nya 4. Oke, coba kita teruskan. Y sama dengan 3/2X kuadrat plus kali min X ditambah 4. Ini dia persamaan grafik fungsinya Y sama dengan 3/2X kuadrat dikurangi X ditambah 4. Oke, semoga dipahami.